Oke, jadi sini aku juga mau jelasin mengenai untuk fungsional sistem perhitungan HPP, harga pokok penjualan. Dan sebelumnya kita udah akses dulu ini bagian localhost, karena di sini portnya udah aku ubah jadi ada lampu-lampunya. Tapi kalau portnya masih natural atau baru diinstal itu pakainya localhost langsung slash cost of sale, ini nama folder di folder htdocs-nya, folder dalam folder htdocs-nya yang berisi kayak file code-nya. Nah, kemudian ini nama filenya index.php. Oke, kemudian habis mengakses ini kan bakal muncul kayak gini. Nah, biasa kalau bagian home itu navigasinya baru cuma pengenalan aja, simple jalan dan lain-lain gitu. Dan di sini ada ini untuk identitas dan lain-lain. Kemudian bagian navigasi calculate, nah di sini baru ada yang namanya fungsional sistemnya. Oke, nanti nah fungsional sistemnya itu akan terhubung ke database-nya. Tuh, sorry, ini video yang lain tadi sebelumnya. Nah, di sini bisa yang namanya persediaan bahan baku. Ini udah menyesuaikan dengan kebutuhan sistem yang udah dicantumkan di Word-nya ya. Oke, aku buka dulu Word-nya. Jadi di sini aku sesuaikan aja, di sini udah sama. Kalau untuk pertama kan untuk perhitungan biaya bahan baku itu adalah persediaan awal bahan baku ditambah dengan pembelian bahan baku kemudian dikurangi oleh persediaan akhir bahan baku. Ya kan? Kemudian nanti di biaya bahan baku ini akan diolah lagi ke masuk untuk perhitungan biaya produksi. Nah, ini bahan baku yang digunakan kan dari sini kan perhitungannya. Makanya nanti bahan baku yang digunakan ini nilainya itu akan otomatis terisi jika udah mengisi 3 form ini. Kemudian habis bahan baku yang digunakan, kemudian ada biaya tenaga kerja langsung sama biaya overhead nanti di sini. Nah, nanti kan udah nih jadi biaya produksi. Nanti biaya produksi ini bakal ngisi ke bagian perhitungan HPP, harga pokok produksi dulu. Sama si harga pokok produksi ini kan otomatis akan terisi jika tadi yang biaya produksinya ini yang di sini tuh udah terisi semua. Nanti akan pengaruh ini. Kemudian inputin ini buat masuk untuk perhitungan harga pokok penjualannya. Nanti harga pokok produksinya akan terisi dari yang form tadi. Kemudian nambahin persediaan awal barang jadi sama persediaan akhir barang jadi seperti itu. Nanti masuk ke HPP ini. Oke, langsung eksekusi aja. Persediaan awal bahan baku kita misalkan aja, misalkan di sini 100 juta. 100 juta. Nah, oke, habis udah diinputin pembelian bahan bakunya misalkan 1.500.000 rupiah. Kemudian persediaan akhirnya kita misalkan 3 juta deh. Nah, 3 juta. Nah, ini kan udah kelihatan nih bahan baku yang digunakannya udah berubah tuh. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung misalkan 500.000 tambah 300.000. 500.000 sampai 300.000 ini aku ngarang aja sih. Nah, nanti langsung otomatis akan mengaruhi total biaya produksi sama ini HPP, harga pokok produksinya. Tapi masih belum lengkap karena total biaya produksi ini belum ada inputan yang ini kan. Jadi ini belum begitu valid. Misalkan saldo awal persediaan barangnya 150.000 deh. Saldo akhirnya misalkan 50.000 misalkan. Nah, persediaan awal barang jadinya itu 1.200.000 dan akhirnya itu cuma 500.000. Nah, jadi di sini udah kebentuk si HPP-nya itu harga pokok penjualan itu segini. Kemudian untuk kita inputkan menjadi laporan, nanti kita masukkan ini untuk periode waktu kapan. Misalkan ini periode waktu tanggal 22 di submit langsung oke, data telah ditambahkan. Nah, untuk melihat laporannya tuh ke bagian information di sini. Nah, oke, jadi informasinya seperti ini. Dan persediaan awal, pembelian, persediaan akhir, total bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, gitu, sampai akhir persediaan barang, gini, jadi kayak gitu.
Nah, terus kan otomatis yang disubmit tadi itu masuk ke database toh. Nah, kalau udah masuk ke database kan datanya mesti kan tidak cuma satu. Nah, kalau ngelihat data-data semuanya tuh kita masuknya ke history. Nah, di sini tuh udah ada inputan semuanya di bagian history itu kan. Nah, terus misalkan ini mau lihat tanggal sekian, nah ini dibuka aja gitu. Ini juga dibuka, ini juga. Nah, gitu. Itu fungsional dari sistemnya. Oke, mungkin bisa dieksplor lagi mungkin ya. Kalau nggak tahu nanti tinggal tanya di grup aja nggak apa-apa. Oke, sekian dan terima kasih.